Gili Trawangan, pulau eksotis, incaran pelancong mancanegara di utara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah melalui badai pandemi pada 2020-2021 dan gempa yang memporak-porandakan di tahun 2018, kini Gili Trawangan mulai menunjukkan kebangkitan pariwisata dan ekonomi. Garis pantai pasir putih, deburan ombak menawarkan ragam aktivitas hingga terbenamnya matahari. Udara di Gili Trawangan begitu segar, bersih karena tidak ada polusi. Di sini pun bebas kendaraan bermotor, jadi wisatawan harus naik sepeda kalau mau berkeliling pulau. Saya pun mau coba deh sewa sepeda dan lihat dulu ada apa ya di Gili Trawangan yang menarik. Ya, berwisata dengan suasana yang beda dapat travelers rasakan di Gili Trawangan. Saya merasa lebih segar bugar berkeliling pulau yang luasnya sekitar 7,5 km ini dengan bersepeda. Menuju sentral dan pusat keramaian pulau, saya didampingi pemandangan gelombang air laut serta pepohonan di sekitar jalan. Melambaikan tangan merasakan sentuhan lembutnya udara bebas polusi membuat saya bersyukur bisa menghirup udara bersih. Tak jarang, saya pun kerap berpapasan dengan wisatawan asing. Sesampainya di sentral, banyak sekali pilihan hotel, tempat souvenir, hingga restoran dengan tempat duduk di pantai langsung mengarah ke laut. Lalu lalang di sentral ternyata cukup padat travelers. Contohnya saja, pengendara sepeda harus mengalah dengan pejalan kaki dan Cidomo. Nah, Cidomo ini atau delman menjadi salah satu alternatif transportasi bagi travelers dari pelabuhan menuju hotel jika membawa koper ataupun tas-tas besar. Dari sentral saya menuju ke Chili House, sebuah yayasan pendidikan non-formal bagi anak-anak Gili Trawangan ataupun anak-anak warga asing yang sementara menetap di pulau wisata ini. Sesampainya saya langsung memarkirkan sepeda. Ternyata di dekat sepeda terdapat tempat sampah yang sudah dipilah-pilah. Dari bagian depan saja jadi terlihat ya bagaimana Chili House mengajarkan kepada anak-anak sejak dini terkait dengan recycle, reuse, dan reduce. Contohnya nih dari ragam produk jadi yang diolah dari sampah plastik. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Luar biasa. Wah, seru Iya. sekali ya melihat kegiatan di Chili House ini. Iya, terima Apa aja kasih. nih kegiatannya sebenarnya Ibu? Kalau kita di sini itu kita punya beberapa proyek, antaranya itu proyek Zero Waste kita. Dan kalau dilihat di sini itu kebanyakan sampah itu kita daur ulang lagi, kita pakai buat kayak permainan anak seperti ini atau gantungan kunci, tempat letak pensil dan segalanya. Oke, wah menarik. Boleh lihat ini Iya, silakan. contohnya ya. Ini dari sampah semua Ini berarti dari ya. pada tempat bekas telur itu, Tempat jadi bekas anak-anak telur, mewarna. oke. Kemudian kita gantung, nanti kita panjang-panjangkan bisa jadi kayak tirai. Kalau ini apa? Ini Ibu? gantungan kunci dari bekas plastik. Kenapa Ibu Ain mau melakukan hal ini kepada anak-anak? Tujuannya itu kita mau mencipta lingkungan yang lebih baik dan kita mau mengedukasi anak. Karena tidak ada gunanya kalau kita meninggalkan dunia yang bagus untuk anak yang tidak bisa merawat. Lebih baik kita mendidik anak yang lebih pintar untuk merawat dunia yang seadanya. Ini menarik juga. Ini lagi apa nih Bu Ain kalau di belakang ini? Kalau yang di belakang itu mereka membuat tempat pensil daripada botol minuman. Kalau mau coba, ayo. Boleh? Boleh, silakan. Salah satu yang menarik yaitu pembuatan tempat pensil dari botol minum. Pertama-tama, potong bagian leher botol menggunakan cutter. Lalu tempelkan resleting di antara botol yang sudah dibelah menjadi dua bagian. Setelahnya, anak-anak Chili House akan menghiasi botol plastik tersebut dengan cat air dan kerang-kerang kecil. Kerajinan tangan lainnya yang dibuat dari sampah plastik oleh anak-anak yaitu gantungan kunci. Ekobrik yang ditancapkan ke tanah menjadi pemetaan penanaman bibit. Ya, itulah ragam kegiatan yang dilakukan anak-anak di Chili House mulai balita hingga usia belajar.
Bu Ain setiap hari Senin hingga Jumat sekitar pukul 9 pagi hingga setengah 4 sore terus memberikan edukasi kepada 123 anak-anak agar mempunyai bekal menjadikan dunia yang lebih baik. Hari semakin sore, waktu yang tepat untuk memburu matahari terbenam di sisi barat Gili Trawangan. Travelers bisa pilih aktivitasnya, mulai dari bersantai di restoran, sekedar duduk mengarah ke laut, atau berkuda. Saya pun tertarik untuk bermain bersama kuda nih travelers, jarang-jarang dapat ditemui selain di Gili Trawangan. Tak lama saya bertemu dengan dua kuda betina bernama Cinta dan Ayu yang dibawa Cicing ke arah pantai. Saya pun langsung menemani Ayu berjalan berkeliling di tepi pantai. Tali kemudi di muka kuda harus dipegang erat dan tak jauh dari sisi kepala agar dapat memudahkan arah kuda berjalan. Jika ingin menungganginya, travelers juga bisa nih melakukannya dengan pengawasan langsung oleh guide. Lelah seharian beraktivitas, saya harus minum air mineral dulu supaya segar kembali untuk mengunjungi tempat menarik lainnya. Matahari mulai menembus awan dan garis cakrawala. Kuda berlari di tepi laut, menjadikan satu hari di Gili Trawangan penuh kesan. Didukung oleh Tiga gugusan Gili atau pulau di Lombok menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati wisata bawah airnya. Di sentral Gili Trawangan, ragam fasilitas menyelam dapat dijumpai, baik untuk pemula ataupun yang sudah memiliki lisensi menyelam. Biasanya, waktu terbaik untuk penyelaman yaitu pagi hari saat gelombang dan arus masih tenang. Terdapat beberapa titik penyelaman di sekitaran Gili Trawangan, Gili Menu, dan Gili Air. Kali ini kami akan ke titik-titik lokasi tempat tinggal penyu. Sebelum penyelaman, kami melakukan briefing terlebih dahulu. Ada beberapa wisatawan asing dan lokal yang akan menyelam bersama kami. Sesudah menggunakan BCD dan perlengkapan menyelam lainnya, kami pun bersiap menyelam dengan cara backroll. Oke, 1, 2, 3, go! Saat penyelaman, kami berada di kedalaman sekitar 5 meter dan langsung melihat karang masif atau karang besar dan padat. Ikan yang kami jumpai didominasi oleh Sturgeon Meyer dengan ciri khas 4 garis hitam vertikal. Selanjutnya, kami melihat karang cenderung rusak atau mati. Namun, di sisi lain terdapat kerangka rangkaian besi yang berbentuk rumah sebagai usaha rehabilitasi terumbu karang. Namun sayangnya usaha tersebut banyak menemui kendala. Semakin ke dalam barulah kami melihat hamparan karang muda, seperti karang lunak dan karang bercabang. Di titik kedalaman 14 meter, lagi-lagi kami melihat struktur bangunan buatan manusia yang terbuat dari besi dan beton. Karena karang cenderung hancur, kami menilai bentuk bangunan tersebut dibuat sebagai rumah ikan dan tempat tumbuhnya terumbu karang. Tak jauh penyu hijau pun terlihat di dasar laut. Bagian tempurungnya terdapat 2 ikan remora yang menempel erat. Simbiosis mutualisme ini terlihat dari ikan remora yang menyantap remah-remah makanan dari penyu, serta parasit yang ada di bagian tempurung. Dapat disimpulkan selama penyelaman di Gili Lombok, terumbu karang didominasi dari hard coral dan soft coral. Sedangkan ikannya didominasi ikan jenis Sturgeon Meyer dan ikan karang lainnya. Dan yang menariknya, kami melihat di salah satu penyu sudah di-tagging atau ditandai alat GPS pada tempurungnya. Alat tersebut akan membaca pergerakan penyu dan melihat perkembangan populasinya. Makanan penyu ketika di dalam laut ialah alga yang menempel di karang serta ubur-ubur. Tak
Tak jarang, penyu pun memakan plastik lunak karena dikira ubur-ubur. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor kematian penyu. Maka dari itu, sebagai orang yang bertanggung jawab dan cinta akan keberlangsungan biota laut, penyelam bisa nih membawa kantung saat menyelam. Jadi ketika melihat sampah di laut, dapat diambil dan dibawa ke darat untuk dibuang ke tempat sampah. Turtle Point menjadi lokasi yang menyenangkan untuk diselami. Penyu dapat berenang, berkeliling lautan hingga ribuan kilometer jaraknya. Penyu sebagian besar menghabiskan hidupnya di laut, naik ke permukaan untuk ambil nafas, serta ke darat untuk bertelur. Kan lihat banyak banget penyunya ya Pak. Tadi saya juga lihat ada yang berenang, pokoknya bisa dibilang bagus, banyak gitu. Itu tuh berarti memang sudah mulai kembali bagus ya Pak, kehidupan penyu di bawah laut Kayak gini. sekarang sepertinya agak mulai lebih baik daripada yang sebelumnya. Lebih baik lagi, sekarang terlihat dari banyaknya penyu yang ada. ya. Kemudian mereka juga tetap bertempat tinggal di sana. Seger Pak akhirnya setelah diving. Usai beraktivitas di bawah laut, malam hari saya ditemani oleh teman-teman di satu kapal tadi untuk berkeliling di sentral. Semakin malam, semakin ramai wisatawan yang berkumpul di tempat makan terbuka dengan ragam hiburan. Kami pun memilih makan di tepi jalan, suasana terbuka, suara deburan ombak, serta dapat melihat cahaya bulan dan bintang. Jadi gimana nih menurut kalian selama di Gili Trawangan guys? Enak sih tempatnya, kita kemana-mana naik sepeda, nggak ada motor, nggak ada mobil, macet ke Jakarta pusing. Bener sih, jadi nikmatin pulaunya lebih berasa ya. Kalau gimana? Kalau gue tetap bestnya sih tetap menurut gue snorkeling, diving di sini sih. Kita beruntung mendapatkan penyu juga kan. Bener-bener ya, pokoknya. Beberapa ikan terumbu karangnya juga masih terawat. Gitu. Oke, jadi ya ini tempat yang pas ya buat menghibur diri. Menghibur, Refreshing. refreshing. Cerita-cerita pengalaman bersama Ibrahim dan Arsyan menjadi penutup gelak tawa keseruan di Gili Trawangan. Didukung oleh Sembalun, sebuah desa nan cantik dari Kabupaten Lombok Timur. Di lingkar Gunung Rinjani inilah hembusan udara sejuk dapat membawa pengunjung melayang melihat pesona bukit-bukit. Untuk menikmati keelokan Rinjani, gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia ini, tak haruslah didaki. Kami memilih untuk mendaki Bukit Pergasingan, bukit yang berada di hadapan Gunung Rinjani. Dari sanalah kemegahan Gunung Rinjani dapat dipuji. Kami pun bersiap menuju puncak Pergasingan di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Pendakian kali ini saya ditemani oleh Bang Ojo, guide yang sudah tak terhitung berapa kali sampai di puncak Bukit Pergasingan. Pendakian di Bukit Pergasingan ini bisa dibilang memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama, menanjak. Tahapan kedua, landai. Dan tahapan ketiga, kembali menanjak. Tahap pertama, tingkat kemiringan medan tanjak sekitar 40 derajat dengan sekeliling pohon. Apabila mulai merasakan kelelahan, saya pun mencoba berbalik badan dan melihat cantiknya Rinjani untuk kembali bersemangat mendaki. Selang sekitar 1 jam mendaki, akhirnya saya dikasih bonus landai. Rinjani ya bagus banget. Mantap. Mantap. Rinjani is the best.
Kalau naik gunung ataupun bukit yang mendaki yang paling pas nih, minum le mineral, lebih terjamin bersih karena 3 lapisan proteksi. Udah gitu ada mineral esensialnya, jadi lebih seger. Bikin semangat lagi ya Bang Ojo untuk buat naik. Lebih semangat lagi Mbak, karena perjalanan masih jauh. Masih jauh. Iya benar sekali. Nanti botolnya jangan dibuang ya. Botol ini Kalau sudah habis nanti kita bawa turun lagi. itu kewajiban pendaki ya. Benar sekali Mbak, karena dari pengelola Pergasingan menghimbau kepada para pendaki supaya tidak membuang sampah sembarangan. Usai beristirahat sejenak, saya dan Mas Ojo kembali mendaki. Nah, memasuki tahap ketiga ini, saya akan mendaki di tengah sabana atau lahan yang terbuka. Sengat matahari membuat langkah kaki mulai berat. Mendaki medan dengan kemiringan sekitar 40 hingga 60 derajat. Namun, penyemangat tetap setia berada di belakang saya. Menoleh ke belakang, tak hanya Rinjani yang menyemangati, namun lingkaran bukit-bukit lainnya serta hamparan kotak warna-warni kebun stroberi dan sayur di Sembalun. Bersyukur cuaca cerah tak ada awan. Melihat pemandangan alam yang memesona, mendorong pendakian yang sudah mencapai 90% ini sedikit lagi menuju lokasi camping. Setelah melalui pendakian selama 3 jam, akhirnya kami sampai di lokasi camping dengan hamparan rumput terbuka. Kami memilih lokasi ini karena juga menjadi lokasi take off para layang. Ya, dari Bukit Pergasingan ini, pengunjung dapat melakukan hike and fly atau mendaki gunung dan turun dengan cara para layang. Sore berganti malam. Kami pun akan segera beristirahat, mempersiapkan diri untuk esok hari. Namun, kami menyempatkan makan sayur sop dulu nih untuk mengganti energi yang habis saat pendakian. Tak lupa ditutup minum air mineral esensial yang menyegarkan dan terjamin kualitasnya. Selamat pagi Rinjani. Primadona Lombok, Nusa Tenggara Barat. Cuaca cerah, angin pun sedang menunjukkan indikator terbaik untuk melakukan wisata minat khusus para layang. Sekitar pukul 7 pagi kami mulai bersiap memakai perlengkapan terbang seperti harness dan helm. Kali ini master tandem para layangku ialah Mas Tiger Trawan. Mas Tiger ini adalah warga lokal desa Sembalun yang sudah berkali-kali melakukan para layang dari Bukit Pergasingan, bahkan dari Gunung Rinjani. Titik take off para layang dari bukit ini terbilang landai. Saya pun merasa hanya berlari beberapa langkah langsung terangkat. Saat melayang, wow, keindahan alam yang patut disyukuri atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa memesona. Inilah Sembalun Seven Summit atau 7 puncak tertinggi di Sembalun. Mulai dari Rinjani, Bukit Sempana, Bukit Lembah atau Gedong, Bukit Kondo, Bukit Anak Dara, Bukit Pergasingan, dan Bukit Baon Ritif. Mas, jadi ini Bukit Pergasingan salah satu Seven Summit bukit ya dari rangkaian Rinjani atau bagaimana? Ya, Pergasingan is the best. Kenapa Pergasingan Karena itu? view-nya semuanya dapat 360. Iya bener ya, semuanya dikelilingi gitu ya Mas ya. Berarti wisatawan bisa memilih ya Mas? Kita ada beberapa spot sih di sini. Ada Bukit Lawang, Di depan. Bukit Telaga. Telaga di sini. Yang depan ini. Oh oke, depan. Pergasingan. Itu 3 titik berarti untuk para layang ya. Iya. Bagus banget ini. Selama 10 menit melayang di udara lingkaran Rinjani membuat saya kagum akan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Landing aman dilakukan di lapangan dengan latar belakang Gunung Rinjani. Dengan kemegahan Gunung Rinjani beserta bukit-bukit yang mengitari Sembalun, membuat saya tersadar akan agungnya Sang Maha Kuasa beserta ciptaannya. Metro TV